Pada episode kali ini, Mimin akan membagikan sebuah alur cerita film berjudul New Gods NECA Reborn. Film ini menceritakan tentang seorang kurir dan juga pembalap motor bernama Lee Yun Xiang. Ini dia bocahnya, yang dipercaya sebagai reinkarnasi NECA di 3000 tahun mendatang. Dan lagi-lagi ia ditakdirkan harus menghancurkan kekuasaan Raja Naga Laut Timur. Maka dari itu Yun Xiang mendatangi seseorang yang mengaku kenal dengan dirinya di masa lalu dan memintanya untuk membangkitkan kembali kekuatan dewa yang ia miliki. Siapakah dia? Dialah Sun Wukong. Seperti apa pertualangan NECA dan Sun Wukong kali ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, guys. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang pemuda bernama Lee Yun Xiang yang sedang adu balap dengan seseorang. Yun Xiang yang merupakan pembalap terbaik di gengnya dapat mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Kasha. Kasha merupakan sahabat baik Yun Xiang. Bahkan Yun Xiang selalu menganggap Kasha sebagai adiknya sendiri. Ketika mereka berdua hendak pulang dari arena balapan, tak sengaja Yun Xiang bertemu dengan lawan bertarungnya yang ternyata seorang wanita. Yun Xiang mendatanginya dan mengajaknya untuk berkenalan. Akan tetapi wanita tersebut justru pergi meninggalkan Yun Xiang dan tidak memperdulikannya. Sesaat kemudian seseorang yang menggunakan topeng mendatangi Yun Xiang. Ia mengatakan kekagumannya pada Yun Xiang. Ia juga meminta agar Yun Xiang mau memperbaiki motor kesayangannya yang ada di tempat ini. Namun Yun Xiang tak memperdulikannya dan justru ia pergi meninggalkan pria bertopeng tersebut. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota bernama Donghai. Kota ini juga merupakan tempat tinggal Yun Xiang dan teman-temannya, di mana pada saat ini kota Donghai sedang dalam krisis air bersih. Bahkan para warga kesulitan dalam mendapatkan persediaan. Berbeda dengan para kaum elit di mana mereka dengan mudahnya bisa mendapatkan air. Hingga pada suatu hari Yun Xiang yang bekerja sebagai kurir barang ilegal mendapatkan tugas mengantarkan barang ke tempat klendi penguasa kota ini. Setelah mengantarkan barang ilegal tersebut, Yun Xiang mensabotase persediaan air klendi. Hal itu membuat kebocoran air di kota. Para warga bahagia dengan kejadian ini karena dengan mudah kali ini mereka bisa mendapatkan air bersih. Pada keesokan paginya, saat Yun Xiang kembali bekerja, tak sengaja ia menemukan seekor kucing. Yun Xiang mengambil kucing tersebut dan membawanya ke sebuah klub malam. Yang ternyata, klub malam itu merupakan tempat Kasha bekerja sebagai penyanyi. Sebagai hadiah, Yun Xiang memberikan kucing itu kepada Kasha dan mereka pulang bersama. Di tengah perjalanan secara tidak sengaja Yun Xiang bertemu dengan pangeran ketiga klendi. Tanpa diduga sang pangeran tertarik dengan motor milik Yun Xiang. Bahkan tak segan sang pangeran menawar motor Yun Xiang untuk ia beli. Yun Xiang tak memperdulikannya dan justru pergi begitu saja untuk menemui ayah dan juga kakaknya yang bernama Jin Xiang. Pada saat makan malam, ayahnya menasihati Yun Xiang agar berhenti dari pekerjaannya sebagai pengantar barang ilegal. Berkali-kali sang ayah tak henti-hentinya menasihati Yun Xiang karena pekerjaan itu sangatlah berbahaya. Namun Yun Xiang justru kesal dan ia meninggalkan meja makan. Kakaknya yang bekerja sebagai biro kepolisian juga sangat peduli terhadap masa depan Yun Xiang. Ia menyampaikan hal yang sama seperti sang ayah dengan meminta Yun Xiang untuk berhenti dari pekerjaannya karena pihak kepolisian sangat teliti dengan barang ilegal. Namun untuk kesekian kalinya Yun Xiang justru memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan Yun Xiang mengetahui jika ada yang membuntutinya. Ternyata mereka adalah pangeran ketiga klendi dan para pasukannya. Merasa terancam, Yun Xiang bergegas untuk melarikan diri. Namun sang pangeran yang terobsesi memiliki motor Yun Xiang tak membiarkannya dengan mudah. Aksi heroik kejar-kejaran pun berlangsung di antara mereka. Yun Xiang yang merupakan seorang pembalap dengan mudahnya menjatuhkan para pasukan Pangeran Di. Bahkan Pangeran Di sendiri dibuatnya tak berdaya menghadapi Yun Xiang.
Sang pangeran yang tak terima dengan Yunxiang mengeluarkan kekuatan magicnya. Dengan kekuatan es yang pangeran dimiliki, ia berhasil membuat Yunxiang terkapar. Tak hanya Yunxiang, Kasa juga terluka karena tertimpa motor Yunxiang. Tak puas dengan hal itu, sang pangeran juga membunuh kucing yang Yunxiang berikan kepada Kasia di hadapan matanya. Setelah itu, Pangeran Di membawa motor Yunxiang dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba serangan dari Yunxiang membuat tangan Pangeran Di terluka. Melihat kejadian ini, Pangeran Di beserta pasukannya memutuskan untuk segera pergi. Dan setelah itu, Yunxiang jatuh pingsan. Dari tempat yang lain, ternyata ada seseorang yang melihat kejadian ini. Siapakah dia? Nanti akan terjawab, guys. Sementara itu, di markas Klan Di, sang pangeran mencoba untuk menyembuhkan luka bekas pukulan Yunxiang sebelumnya. Akan tetapi, luka itu tidak bisa disembuhkan. Penasehat Klan Di kemudian menelpon pimpinannya yang tak lain ayah dari sang pangeran untuk memberitahukan yang terjadi. Sedangkan Yunxiang yang baru sadar dari pingsannya baru menyadari jika saat ini ia sedang berada di rumah sakit. Secara kebetulan ia juga bertemu lagi dengan wanita pembalap yang sebelumnya ia kalahkan. Wanita itu bernama Dr. Shu. Dan dia juga ternyata seorang dokter di rumah sakit ini. Dr. Shu memberitahu Yunxiang jika yang membawanya ke rumah sakit adalah seseorang yang mengenakan topeng. Kemudian Dr. Shu memeriksa luka Yunxiang, akan tetapi keanehan mulai terjadi karena luka Yunxiang yang sebelumnya kini telah sembuh dan menghilang. Tidak hanya itu, Yunxiang juga melihat sesuatu yang sebelumnya telah terjadi dan seketika ia teringat dengan Kasia. Dengan segera ia mendatangi Kasia. Yunxiang sangat sedih melihat keadaan Kasia yang kritis. Apalagi setelah ia mengetahui jika satu kaki Kasia harus diamputasi. Setelah itu ia dikagetkan lagi dengan kedatangan pimpinan dari Klan Di yang bermaksud untuk meminta maaf akan kelakuan putranya. Dan ia hendak mengembalikan motor yang sebelumnya diambil Pangeran Di. Bos Di juga memberikan kepingan emas yang sangat banyak agar Yunxiang mau berdamai dengan mereka. Karena amarah yang begitu besar, Yunxiang menolaknya dan justru pergi begitu saja. Bos Di yang tak terima dengan perlakuan Yunxiang memerintahkan kepada pasukannya untuk segera menghabisinya. Sementara itu, sang kakak mengejar Yunxiang dan menasehatinya agar mau berdamai. Namun secara tiba-tiba para pembunuh bayaran dari Klan Di datang untuk menyerang mereka berdua. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung, guys. Kini Yunxiang sudah mulai terkepung dan tak mampu lagi melarikan diri. Dan diketahui ternyata para pembunuh bayaran yang mengejarnya bukanlah orang biasa, melainkan dua sosok siluman, yakni siluman ubur-ubur dan siluman ikan. Yunxiang yang tak berdaya hendak dibunuh oleh kedua siluman ini. Namun secara tiba-tiba kekuatan apinya kembali muncul dan membakar kedua siluman ini. Siluman ubur-ubur tewas dengan seketika, namun tidak dengan siluman ikan. Ia masih mampu bangkit dan akan menghabisi Yunxiang. Beruntungnya, pria bertopeng yang pernah bertemu dengannya di arena balap membantunya dan membunuh siluman ikan itu dalam sekejap. Yunxiang menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun secara mengejutkan, pria itu memanggil Yunxiang dengan nama Necha. Ia juga mengatakan jika di masa lalu mereka berdua sudah saling kenal. Dan setelah itu pria itu pergi meninggalkan Yunxiang. Sepertinya pria bertopeng itu, Yunxiang, membawa kakaknya ke rumah sakit. Dan lagi-lagi ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Di tempat yang lain, ayah dari Pangeran Di yang tak lain adalah Raja Naga Laut Timur menunjukkan luka yang sama dengan putranya. Bahkan lukanya ini tak kunjung sembuh walaupun sudah 3000 tahun lamanya. Ia juga memberitahu putranya itu jika Yunxiang merupakan reinkarnasi dari seorang dewa yang brutal bahkan kejam bernama Necha. Tidak hanya itu, penasehat Bos Di juga memberitahu pangeran jika pada zaman dahulu Pangeran Di sebenarnya telah terbunuh. Namun ayahnya yang merupakan Raja Naga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempa tulang baja demi membangkitkan kembali pangeran. Dan kejadian itu membuat pangeran tidak bisa mengingat kembali masa lalunya.
Maka dari itu selama ini Raja Naga selalu memantau kota Donghai untuk mencari tahu keberadaan reinkarnasi Necha. Bahkan tak sekan pasukan naga selalu membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai reinkarnasinya. Sementara itu, Yun Xiang menemui si pria bertopeng yang telah menyelamatkannya untuk mengetahui identitas Yun Xiang yang sebenarnya. Pria bertopeng ini kemudian menjelaskan jika semenjak kematian Necha dari 3000 tahun lalu, ia selalu bereinkarnasi. Dan kali ini dirinya lah yang menjadi reinkarnasi Necha. Necha dulunya merupakan dewa yang sangat kuat, namun ia selalu bersikap tengil. Pria bertopeng ini juga menjelaskan identitas asli dari pimpinan Kelendi dan juga putranya. Namun ketika Yun Xiang menanyakan siapa di balik pria bertopeng yang ada di hadapannya itu, si pria bertopeng justru tak menjawabnya. Maka dari itu, Yun Xiang pun memutuskan untuk pergi kembali ke rumah sakit untuk menemani kakaknya. Seperginya Yun Xiang, si pria bertopeng kedatangan seorang tamu. Secara mengejutkan, tamu yang datang adalah pimpinan Kelendi. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Pimpinan Kelendi meminta si pria bertopeng untuk menghabisi Yun Xiang. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan emas batangan yang sangat banyak. Namun si pria bertopeng justru memberikan banyak alasan dan ia akan mempertimbangkannya. Di tempat yang lain, Yun Xiang yang sedang menemani kakaknya diusir oleh sang ayah. Dengan kesal, ia pun keluar dari kamar kakaknya dan melampiaskan amarahnya dengan mengotak-atik motor kesayangannya itu. Namun sebuah ingatan kembali datang dan memperlihatkan di mana dulu Necha yang sebenarnya juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan sang ayah. Hal itu secara tidak sengaja membuat Yun Xiang mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya dan hampir saja membakar rumah sakit ini. Atas kejadian yang terjadi, Yun Xiang kembali menemui si pria bertopeng. Ia memintanya untuk menjadi gurunya agar ia bisa mengontrol kekuatan dewa yang ia miliki. Sebagai imbalan, Yun Xiang akan memperbaiki motor yang sebelumnya pernah ia minta. Tanpa menunggu lama, pria bertopeng tersebut pun menyetujuinya dan membawa Yun Xiang ke bengkel pribadinya. Di tempat ini, si pria bertopeng mulai melatih Yun Xiang agar bisa mengendalikan kekuatan api yang ia miliki. Hari berganti hari, Yun Xiang semakin bisa mengendalikan kekuatannya. Yun Xiang juga membuat sebuah baju Iron Man untuk mengontrol kekuatan dahsyat ini. Namun tak hanya itu, di sela-sela berlatih ia juga selalu mengingat Kasya. Bahkan ia juga membuatkan Kasya sebuah kaki palsu agar dapat membantunya kembali berjalan. Hingga pada suatu hari dirasa sudah cukup masa latihannya, Yun Xiang mengajak si pria bertopeng untuk latihan tanding dan mengajaknya berduel. Maka dari itu pertarungan di antara kedua pria ini pun berlangsung, guys. Dengan kekuatan tombak api yang sudah dipelajari Yun Xiang, ia dapat menandingi kekuatan si pria bertopeng. Bahkan ia berhasil melepaskan topengnya. Karena identitasnya sudah terbongkar, si pria bertopeng mengenalkan diri jika ia adalah siluman kera 6 telinga. Namun Yun Xiang mengatakan jika kera 6 telinga merupakan penipu yang sangat licik. Mendengar ucapan itu, kera 6 telinga pun sangat marah. Ia kemudian memprovokasi Yun Xiang dengan mengatakan jika dirinya adalah seorang pembawa masalah dan juga pembawa bencana. Karena merasa terancam, Yun Xiang mengeluarkan kekuatan Dewa Api Necha dari dalam tubuhnya. Namun usahanya itu sia-sia saja. Kera 6 telinga kemudian mengatakan jika Yun Xiang tidak bisa semena-mena mengeluarkan kekuatan api itu. Apalagi untuk saat ini Yun Xiang masih belum bisa menyatu dengan kekuatan Dewa Api Necha. Namun jika Yun Xiang memang ingin menguasai kekuatan yang sebenarnya, maka ia harus mendapatkan astranya kembali, yaitu Pita Langit dan juga api kosmik. Sementara itu, para pasukan Kelendi selalu mengintai Yun Xiang dan para teman terdekatnya. Suatu hari pada saat Yun Xiang berada di tempat kerjanya, ia didatangi oleh Dr. Su dan memberikan kabar jika kakaknya sudah sadar dari masa kritis. Ia juga meminta Yun Xiang untuk memperbaiki motor miliknya itu. Namun secara tiba-tiba para pasukan Kelendi datang dan menyerang mereka semua. Satu persatu para teman-teman Yun Xiang dapat ditumbangkan.
Yun Xiang yang juga sudah terpojok hampir saja terbunuh. Namun beruntungnya salah satu temannya yang bernama Little Sik menolongnya. Namun sayang, Little Sik harus terluka karena serangan dari penasehat Klendi yang ternyata seorang siluman katak. Karena tidak ada pilihan lagi, Yun Xiang kemudian mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya di hadapan semua orang. Dan pertarungan pun tak terhindarkan, guys. Alhasil pertarungan ini dimenangkan oleh Yun Xiang berkat bantuan dari kekuatan Dewa Api Neca, dan siluman katak pun akhirnya tak berdaya lagi. Sedangkan di tempat Pangeran Di, salah satu teman Yun Xiang yang bernama Ling mendatangi pangeran, yang ternyata ia telah berkhianat dan menawarkan diri untuk mencelakai Yun Xiang. Dengan imbalan 2 keping emas batang, pangeran meminta agar Yun Xiang segera dibereskan. Sementara itu, Yun Xiang yang berada di tempat Kasia masih merasa bersalah akan apa yang sudah terjadi kepadanya. Dr. Su kemudian mendatangi Yun Xiang dan menenangkannya. Secara tidak sengaja, ternyata Kasia sudah tersadar dari masa kritis dan mendengar perbincangan mereka berdua. Merasa kecewa dengan kedekatan mereka, Kasia memilih untuk pergi dan menyendiri. Kasia hanya bisa meratapi nasibnya, namun secara tidak sengaja ia melihat Ling yang memasuki ruangan Little Sik untuk mensabotase baju armor Yun Xiang. Dan secara tiba-tiba pula Little Sik terbangun dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ling. Tanpa berpikir panjang, Ling pun langsung menghabisi Little Sik. Namun sayangnya Kasa yang menyaksikan aksi tersebut diketahui oleh Ling. Ling langsung mengejarnya tanpa ampun. Dengan kaki yang pincang, Kasa terus melarikan diri dan meminta pertolongan. Namun secara tidak sengaja pula sebuah ledakan kembali terjadi, dan ternyata ledakan tersebut diakibatkan oleh serangan pasukan Klendi yang mencoba untuk menghancurkan rumah sakit. Sementara Yun Xiang mencoba untuk menyelamatkan para pasien yang masih terjebak. Dari arah yang lain, para pasukan monster Klendi terus menyerang rumah sakit ini. Yun Xiang yang mulai menyadari jika apa yang terjadi akibat serangan Klendi semakin marah besar. Dengan amarah yang sangat kuat, Yun Xiang mengeluarkan Dewa Api Neca dari dalam tubuhnya. Yun Xiang kemudian menghancurkan bom-bom yang telah dilemparkan. Namun salah satu armor dari salah satu bagian tubuhnya mulai terlepas, dan salah satu bom berhasil meledakkan rumah sakit itu. Kejadian-kejadian tersebut membuat Yun Xiang semakin menjadi-jadi dan mulai menghajar para pasukan Klendi hingga tak tersisa sedikit pun. Namun nyatanya masalah ini belum selesai, karena secara tiba-tiba seorang wanita siluman muncul dan langsung menyerang Yun Xiang. Dan untuk kesekian kalinya ia berhasil mengalahkan wanita tersebut berkat kekuatan api milik Neca. Sementara itu, ayah Yun Xiang yang mengetahui kejadian ini mulai menyadari siapa jati diri anaknya tersebut. Namun sayangnya sang ayah harus sekarat karena diakibatkan bom yang meledak sebelumnya. Di sela-sela ajalnya mau menjemput, sang ayah menyampaikan kebanggaannya kepada Yun Xiang setelah melihat kejadian yang terjadi. Ia juga berpesan agar Yun Xiang terus berjuang untuk melindungi orang-orang. Dan setelah itu ayahnya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan rasa dendam yang membara atas kematian sang ayah, Yun Xiang lalu pergi untuk membalaskan dendam. Sementara itu, Kera Enam Telinga mendatangi markas Klendi. Ia dikejutkan dengan terdapatnya 2 ekor siluman air yang bekerja di tempat ini. Dan kini ia mulai menyadari jika kekeringan yang terjadi di kota Donghai akibat diserap oleh kedua siluman ini dan dipindahkan ke markas Klendi, agar kekuatan pimpinan Klendi bisa kembali sepenuhnya. Kedua siluman air melakukan ini semua hanya karena anaknya disandra oleh pimpinan Klendi yang tak lain adalah Raja Naga. Raja Naga yang datang kemudian menginterogasi Kera Enam Telinga atas meningkatnya kekuatan Yun Xiang. Dan untuk kesekian kalinya Kera Enam Telinga menyampaikan beberapa alasannya. Namun sayang, Raja Naga sudah mengetahui jika selama ini Kera Enam Telinga lah yang melatih Yun Xiang, dan secara tiba-tiba wanita siluman yang menyerang Yun Xiang sebelumnya datang untuk menyerang Kera Enam Telinga. Dan dengan kekuatan pita langit juga, Kera Enam Telinga berhasil dilumpuhkan. Namun secara tiba-tiba Yun Xiang datang dan sudah membantai habis para pasukan Klendi.
Yun Xiang langsung menyerang mereka semua. Akan tetapi serangannya kali ini berhasil dicegah oleh Raja Naga dengan kekuatan pita langit. Amarah dan dendam yang begitu kuat semakin menyelimuti Yun Xiang dan membuat pita langit itu pun berhasil dilepaskan. Semua orang pun terkejut tanpa terkecuali kera enam telinga. Karena merasa kekuatannya belum mampu untuk menandingi Yun Xiang, akhirnya Raja Naga memutuskan untuk mundur. Sementara itu Pangeran ketiga Klendi bermaksud untuk menahan Yun Xiang dan akan bertarung dengannya. Dan pertarungan kekuatan es dan kekuatan api akhirnya berlangsung, guys. Pangeran Di merubah wujudnya menjadi naga, namun Yun Xiang dengan kekuatan Dewa Api yang sudah biasa ia kendalikan berhasil mengalahkan Pangeran Di dengan menarik tulang baja yang pangeran miliki, dan hal itu membuat pangeran pun tewas seketika. Namun lagi-lagi siluman wanita yang sebelumnya menyerang Yun Xiang kembali datang untuk menyerang. Beruntung untuk kedua kalinya juga Yun Xiang berhasil diselamatkan oleh si kera enam telinga. Kera enam telinga hendak membunuh wanita siluman ini dengan tongkat kecilnya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Yun Xiang. Yun Xiang kemudian menanyakan siapa sebenarnya wanita tersebut dan mengapa ia mengincarnya. Si kera telinga kemudian menjelaskan jika wanita ini merupakan wanita siluman awan merah yang merupakan murid dari iblis Siji. Wanita siluman ini memiliki dendam yang sangat besar kepada Yun Xiang. Karena di masa lalu Yun Xiang yang sebagai Necat telah membunuh saudarinya. Siluman wanita kemudian memprovokasi Yun Xiang dengan mengatakan jika Necat di masa lalu merupakan seorang pembawa bencana. Yun Xiang kemudian mengingat kembali masa lalunya sebagai Necat, di mana pada zaman dahulu ia menentang Istana Langit dan juga kedua orang tuanya. Menyadari kelakuannya di masa lalu, Yun Xiang kemudian meminta kepada si kera enam telinga untuk melepaskan wanita siluman itu. Dan ia menanyakan kepada kera enam telinga mengapa ia selalu membantunya selama ini. Kera enam telinga kemudian menjelaskan jika pada zaman dahulu ia berteman baik dengan Necha. Bahkan kali ini ia juga menunjukkan identitas aslinya yang tak lain adalah Sun Wukong sang legendaris yang selama ini telah menyamar untuk menemukan reinkarnasi Necha. Wukong juga menjelaskan jika pita langit yang digunakan oleh Raja Naga dulunya merupakan kekuatan astra milik Necha. Ia juga menunjukkan jika lubang yang ada di hadapannya itu mengarah ke Istana Naga Laut Timur. Di sana banyak naga sungai yang sengaja dikurung oleh Raja Naga untuk memperkuat pil naganya. Dan kekeringan yang terjadi selama ini karena Raja Naga mengambil semua air untuk diberikan kepada naga sungai. Karena sejatinya naga sungai selalu membutuhkan air bersih. Selendang astra milik Necha juga selama ini digunakan untuk mengurung naga sungai tersebut. Wukong juga menjelaskan jika saat ini Yun Xiang tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Dewa Api Necha yang sesungguhnya hanya keluar pada saat Yun Xiang marah saja. Dan ketika ia ingin membantu seseorang, maka kekuatan itu akan menghilang. Maka dari itu Yun Xiang tidak bisa lagi menggunakan kekuatan astranya. Mendengar ucapan Wukong, Yun Xiang kemudian kembali ke rumah sakit dan meminta maaf kepada kakaknya atas semua yang telah terjadi. Secara tiba-tiba pula Ling kembali muncul dan mulai memprovokasi semua orang yang ada. Ia mengatakan jika kematian Little Six akibat ulah Yun Xiang. Kasia yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana kematian Little Six murni karena dibunuh oleh Ling. Tidak hanya itu, lepasnya baju armor milik Yun Xiang juga karena telah disabotase olehnya. Karena merasa terancam dengan cepat, Ling menyandra Kasia. Beruntungnya Kasia dapat melepaskan diri dan membuat Ling terjatuh hingga tewas. Setelah itu Yun Xiang mendatangi makam ayahnya dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Sang kakak, Kasia dan juga Dr. Su menenangkan Yun Xiang dan menyemangatinya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melawan Raja Naga dan mengembalikan air yang selama ini telah diambil dari para warga Donghai.
Berkat bantuan seekor hiu, ia berhasil melewati para pasukan yang menghadangnya. Bahkan, ia juga berhasil diantarkan ke tempat Raja Naga berada. Di tempat itu, ia melihat sebuah pil naga yang sudah disiapkan. Bahkan, ia juga melihat dua siluman air yang terikat dengan astra pita langit miliknya. Ia berusaha untuk menarik pita langit itu, namun sayangnya kekuatan yang ia miliki tak sanggup untuk membukanya. Kemudian Raja Naga dan siluman awan merah kembali datang, dan ternyata mereka telah menyandra Dr. Su. Yun Xiang kemudian menyerang Raja Naga, akan tetapi kekuatan dewa milik Raja Naga sangatlah kuat dan membuatnya terpental. Yun Xiang yang melihat Dr. Su dalam masalah, ia kembali bangkit. Dengan sekejap, ia berhasil menghabisi siluman awan merah. Ia juga menyerang Raja Naga hingga membuat Raja Naga pun terbakar. Yun Xiang yang terluka kemudian disembuhkan oleh siluman air. Namun apa yang terjadi? Ternyata Raja Naga masih hidup dan membunuh siluman air itu. Dengan wujud naga, Raja Naga memakan pil naga yang merupakan sumber kekuatannya. Hal itu juga membuat para naga sungai terlepas dan menuju daratan Donghai. Yun Xiang tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk menahan pita langit itu. Namun sayangnya pita langit tersebut justru terbakar. Semua naga air akhirnya berhasil melepaskan diri dan mengakibatkan tsunami yang sangat besar terjadi di kota Donghai. Semua warga mulai panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Yun Xiang yang sudah tak berdaya hendak dibunuh oleh Raja Naga. Namun Yun Xiang tak menyerah begitu saja. Hingga tak lama kemudian kekuatan api dewa yang sebenarnya kembali muncul dan membuat Raja Naga pun tewas seketika. Namun sayangnya karena hal itu pula Yun Xiang pun akhirnya sekarat. Dr. Su hanya bisa menangis melihat keadaan Yun Xiang yang sudah tak berdaya lagi. Secara tiba-tiba Yun Xiang terbangun dan sudah berada di alam yang lain. Ia juga bertemu kembali dengan jiwa Neca yang sebenarnya. Di sela-sela ia tak berdaya, ia meminta kepada jiwa Neca agar dapat menyelamatkan orang-orang di kota Donghai. Dan setelah itu Yun Xiang hidup kembali dan kali ini ia berhasil mengembalikan kekuatan astra pita langit miliknya. Dengan kekuatan astra itu Yun Xiang berhasil mengikat semua naga air yang membuat bencana. Dan pada akhirnya tsunami itu pun berhasil dihentikan. Setelah itu ia bersama Dr. Su kembali ke kota dan ia juga sudah disambut oleh Sun Wukong. Yun Xiang kemudian mengatakan kepada Wukong jika ia adalah Neca yang sesungguhnya. Wukong juga meminjamkan motor yang telah dimodifikasi oleh Yun Xiang sebelumnya dan film pun tamat. Dengan ini berakhirlah alur cerita film Neca Reborn kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.